Indonesia ini seperti negara yang dimana aliran sesat menyimpang, aneh, nyeleneh, banyak lahir. Contohnya di video ini ada salah satu akun. Banyak netizen share kepada saya beberapa video yang dimana mereka diduga sebagai penyembah batu kali. Coba kita simak dulu seperti apa tingkah mereka. Perhatikan teman-teman, mereka membalut batu-batu ini dengan balutan bendera merah putih yang ini tidak gratis ya. Kain ini bermodal, mereka belanja. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Mereka beli pakai uang untuk membalut batu ini, lalu dibuatlah seolah-olah ini bagian sesuatu yang keramat. Dan yang bikin kita miris apa? Islam. Yang bikin kita miris adalah mereka berbalut Islam, teman-teman. Kekonyolan apa ini? Orang-orang semacam ini, ketika kita menegur, pasti mereka akan teriak, kalian baru belajar, kalian baru ngaji, kalian baru ini, baru itu. Padahal mereka sendiri yang belajarnya gak tahu kemana. Islam di mana-mana ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam ini. Tidak pernah mereka ketika pergi ke suatu negeri menyuruh mereka untuk mengkeramatkan suatu benda. Apalagi bebatuan seperti ini. Malah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang menghancurkan bebatuan yang dipahat menjadi patung berhala. Sekarang lahir lagi teman-teman pemahaman-pemahaman seperti itu dan berbalut Islam. Dan ini bukan satu-satunya. Di akun yang sama ini mereka memang banyak mengkeramatkan goa-goa, batu-batu, sampai-sampai mereka ini mentawafi batu. Coba nih lihat. Udah selesai. Selesai teman-teman. Baru ritual. Ya Allah. Kalau membaca dari judulnya teman-teman, tabarukan di Goa Sakral Sang Hyang Sirah, Ujung Kulon, Pandeglang, Provinsi Banten. Tawaf di batu. Kurang aneh gimana lagi? Ya, golongan-golongan ini. Satu hal yang penting, ketika kita menjumpai fenomena sedemikian ini, kita tidak boleh diam. Karena apa? Orang-orang seperti ini akan bermunculan, apalagi mereka ini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan. Memang di Indonesia nggak sedikit seperti ini. Mereka menganggap batu-batu berkeramat, mereka menganggap tempat-tempat keramat, angker, apalagi ditambah-tambah embel-embel Sang Hyang. Berbicara tentang Sang Hyang ini, mereka berarti pemahamannya sudah seperti Hindu. Yang dimana di Hindu memang ada ajaran Sang Hyang seperti ini. Sang Hyang ini, Sang Hyang itu. Bahkan Weldo pun dijuluki Sang Hyang Weldo. Mabuk agama. Ini orang mabuk agama, tapi minim literasi teman-teman. Mabuk agama minim literasi ya seperti ini jatuh-jatuhnya. Menganggap segala sesuatu apalagi benda mati seperti bebatuan ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Ini pemahaman yang bobrok yang dimana di Indonesia banyak sekali berkembang biak. Ya, pembodohan umat. Orang diajak untuk berbondong-bondong menuju kebodohan. Batu teman-teman. Dan hal ini memang sangat marak di Indonesia. Ya, pengkultusan kepada segala sesuatu yang di Indonesia dianggap keramat tuh banyak. Keris
Keris kalau di Indonesia sudah dianggap sebagai benda bertuah. Sampai-sampai keris itu katanya bisa dimasukkan jin. Lur, musim udan duwe gawe lur. Iki lek gak saking kuat dukune iki udan iki wisan iki lur. Lon. Gamane lho. Gak ukur iki rek. Lagi ero lho nek keris sakmono kuwi. Delok bayangno to lho. Yo. Gak keris sapa iku lur. Lon. Dia keris wong iki. Jadi ada orang yang mengaku orang pinter, dukun, peramal, apalah itu, ahli spiritual. Katanya mereka bisa memasukkan benda goib ke dalam bebatuan dan akhirnya apa? Disolawati, disembah, dijadikan jimat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menganggap hal-hal mistik-mistik seperti ini bagian dari agama. Dicampur aduk dengan agama. Lihat, saksikan solawatan-solawatan lalu ditujukan kepada batu. Apa gak bobrok? Apa gak bobrok? Dan hal seperti ini makin banyak di Indonesia. Apalagi pembodohan-pembodohan umat yang berkedok tradisi adat istiadat di Indonesia. Kuda lumping. Dikit-dikit kesurupan. Dan memang didukung sama masyarakat sekitar, teman-teman. Diundang ke sana, diundang ke sini untuk melakukan atraksi. Semakin kesurupan, semakin ditepuk tangani. Negara luar negeri sudah maju dengan teknologi, dengan sains, dengan pengetahuan. Di Indonesia masih sibuk dengan kesurupan. Disibukkan dengan orang-orang tawaf di batu-batu keramat. Keramat-keramat konyol itu. Dan mereka yang mendoktrin seolah-olah paham dengan agama. Padahal pembodoh umat. Itulah kenapa di Indonesia banyak sekali kezaliman, kesengsaraan, kemiskinan di mana-mana. Kenapa? Memang di Indonesia mayoritas Islam, tapi Islamnya diajak untuk mengenal sunnah, gak mau mereka. Diajak untuk meninggalkan bid'ah, gak mau. Ada pembelanya. Ketika orang-orang diarahkan untuk tidak melakukan hal-hal konyol, perdukunan, mistik-mistik, jijimatan, muncul seorang kiai berkumis, kiai kumis teman-teman, membela jimat dengan membawakan dalil. Ya Allah. Dan dalilnya pun dibantah. Pendalilan Pak Kiai kumis itu sudah dibantah. Dan ketika dibantah seperti itu, bukannya dia itu meminta maaf, semakin menjadi-jadi, semakin menggajak orang, ya seperti itu. Dipaparkan berbagai macam kesesatan dari para oknum Ba'alawi, menceritakan takhayulan hurufat, mengajarkan bid'ah-bid'ah. Bukan dia itu untuk meluruskan, bukan dia untuk membantah, menegur mereka, tapi malah membela. Mi'raj 70 kali. Apa yang Kiai kumis itu lakukan? Membela. Dengan belaan apa? Belaan yang konyol. Apa gak semakin bobrok? Kebobrokan dibela dengan kebobrokan lainnya. Ini musibah. Musibah ini teman-teman.